Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'arofatul Hakiyah, NIM 202109648354. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi Bapak Fikri Fahrihin MPDI serta kawan-kawan seperjuangan kelas 2A Prodi PIAUD. Pada pembuatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman yang saya peroleh dari presentasi minggu kemarin yang bertema tujuan pendidikan. Makna tujuan pendidikan di dalam buku Pendidikan dalam Kajian Hadis Tekstual dan Kontekstual menurut Zakiyah Darajat, tujuan ialah suatu yang diharapkan untuk tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha yang berproses melalui tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan yang tujuannya bertahap serta bertingkat. Sedangkan menurut Hasbiyallah dan Muhammad Sultan, tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan. Nah, di sini di dalam kehidupan manusia akan dibagi menjadi dua aspek, yakni yang pertama kehidupan individual. Kehidupan individual di sini yakni menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seperti contoh sholat. Sholat itu hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah dalam mengerjakan sholat. Jadi kita waktu sholat itu kita hablum minallah. Yang kedua, kehidupan sosial. Nah, kehidupan manusia dalam kehidupan sosial yakni hubungan antara manusia dengan manusia, atau bisa disebut juga dengan hablum minan nas. Seperti contoh kerja bakti, itu hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Silaturahmi itu juga hablum minan nas. Di sini di dalam Al-Quran juga telah disebutkan atau dijelaskan adapun tujuan pendidikan, yakni di dalam Al-Quran itu ada di dalam 3 surat yang mengandung tujuan pendidikan, yakni yang pertama di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang kedua surat Al-Imran ayat 137, dan surat yang ketiga surat Al-Fat ayat 29. Adapun tujuan pendidikan yang tercantum di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di dalam surat Az-Zariyat ini sudah dijelaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yakni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita diciptakan yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah itu terbagi menjadi 2 macam, yakni ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh.
Adapun ibadah mahdoh yakni seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh yakni seperti silaturahmi gitu. Nah, surat yang kedua, surat Al-Imran ayat 137, tujuan pendidikan yang ada dalam kandungan surat Al-Imran ini yakni tujuan manusia untuk mengindahkan hukum-hukum atau ketetapan Allah, yakni sunnatullah, untuk menjadikan bangsa-bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, kandungan yang ada di dalam surah Al-Fat ayat 29 yakni berkeyakinan kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah, sebagaimana di dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kandungan yang kedua yakni supaya kita sebagai hamba Allah memperjuangkan kebenaran dan meninggikan harkat kaum muslimin dan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian pemahaman yang telah saya peroleh dari pembahasan presentasi yang bertemakan tujuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.